Halo guys, perkenalkan nama saya Jihan Amalia dari kelas 11B. Jadi di sini saya akan mengerjakan praktikum yang diberikan oleh guru, yaitu membuat sel dari bahan bekas. Di sini saya akan membuat sel tumbuhan dari styrofoam. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat. Pertama, kita menyiapkan alat dan bahan. Di sini kita membutuhkan styrofoam, gunting, cutter, spidol, lem. Nah, setelah itu kita bentuk sesuai dengan yang kita buat. Nah, bentuk seperti ini karena saya membutuhkan bentuk seperti ini. Kita membuat yang bulat 2, yang ini 5 dan yang ini 1. Selanjutnya kita siapkan kertas origami untuk membuat yang kita butuhkan. Potong kertas origami menjadi bentuk seperti. Nah, bentuk kertas origami seperti ini, sesuai yang kita butuhkan. Kita menggunting sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu kita tempel bagian-bagian tadi seperti ini. Nih, kita tempel seperti ini dan kita beri dinding selnya di sini. Kita tempel juga. Jadilah seperti ini. Nah, jadi ini hasil yang saya buat. Maaf kalau hasilnya tidak maksimal. Bisa kalian lihat. Nah, jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian apa saja ini namanya. Nah, yang pertama kita mulai dari ini. Kalian bisa lihat ini berwarna putih. Ini namanya dinding selnya. Ini dinding selnya, yang luar ini dinding selnya. Nah, yang dalam ini, yang warna ini, yang ini namanya membran plasmanya nih. Sedangkan yang ini namanya membran inti. Ini membran inti. Dan ini inti selnya. Selanjutnya, nggak kelihatan. Ini adalah mitokondrianya dan ini kloropas. Ini kloropas. Selanjutnya, di sini ada ini, kelihatan. Nah, nih yang bulat-bulat ini, ini namanya ribosom. Selanjutnya, ini yang berbentuk seperti ini adalah vakuolanya. Selanjutnya, di bagian sini, garis-garis ini, nih garis-garis yang coklat ini adalah mikrotubul. Sedangkan ini adalah peroksisom. Nah, selanjutnya yang ini, cabang hijau ini namanya sitokalaston. Selanjutnya ini. Nah, ini adalah retikulum endoplasma kasar. Sedangkan yang ini retikulum endoplasma halus. Nah, ini adalah badan Golgi. Jadi ini badan Golgi, ini vakuola, ini dinding sel, membran inti, ini membran plasma, ini membran inti sel, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, mitokondria, kloropas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari bagian-bagian ini. Nah, yang pertama ada dinding sel. Apa sih fungsi dinding sel itu? Jadi, fungsi dinding sel itu memberi bentuk sebagai penyokong dan melindungi isi sel di dalamnya. Selanjutnya, ada membran plasma. Ini membran plasma. Ini membran plasma. Apa sih membran plasma itu? Membran plasma berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Jadi, membran plasma ini mengatur zat yang keluar dan masuk ke dalam sel. Selanjutnya, di sini ada ribosom.
ribosom yang warna hijau. Nah, ini ribosom. Apa sih fungsi ribosom itu? Jadi, fungsi ribosom itu berfungsi efektif dalam menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Selanjutnya ada kloropas. Tuh ada kloropas. Apa sih fungsi kloropas itu? Jadi, kloropas ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, selanjutnya ada retikulum endoplasma kasar di sini. Jadi, retikulum endoplasma kasar itu berfungsi mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian sel lainnya. Selanjutnya ada retikulum endoplasma halus. Ini berfungsi untuk produksi protein dan steroid, pemeliharaan membran plasma, dan jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Selanjutnya, di sini ada membran inti. Apa sih fungsi membran inti ini? Jadi, membran inti ini berfungsi sebagai melindungi materi genetik yang ada di dalam intinya. Nah, selanjutnya ada inti sel. Inti sel ini berfungsi sebagai pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel. Nih. Selanjutnya ada vakuola. Nih, vakuola. Vakuola ini berperan dalam tungiditas dan bentuk sel, tempat penyimpanan dan penimbunan sebagai lisosom, dan membantu proses homeostatis. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi. Apa sih fungsi badan Golgi ini? Jadi, badan Golgi ini berfungsi sebagai membentuk kantung vesikula di mana sel-sel kelenjar kantung kecil berisi enzim dan bahan-bahan lain untuk menjalankan proses sekresi. Selanjutnya ada sitoskeleton. Nah, jadi di sini ada sitoskeleton. Di sini, sitoskeleton ini adalah sel struktur yang mengisi sitoplasma dan berperan dalam pergerakan sel, motilitas, serta stabilitas sel. Selanjutnya ada peroksisom. Ini berperan menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Selanjutnya ada mikrotubulus. Mikrotubulus ini. Nih yang ini mikrotubulus. Ini berfungsi untuk mendukung transportasi bahan yang merupakan komponen utama dari flagel, silia, dan benang gelendong serta gelendong sel selama pembelahan. Nah, jadi itu adalah fungsi-fungsi dari bagian-bagian sel ini. Oke, sekian dari saya. Thank you.